Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Maba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Kita lanjutkan pembahasan Kitab Bulughul Maram, masuk pada hadis yang ke-157 tentang orang yang adzan, ya, apakah dia yang lebih berhak untuk qomat, dan juga apakah imam itu lebih berhak untuk memerintahkan iqamah. Kita baca hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, al-muadzin amlaku bil adzan. Muadzin lebih berhak mengumandangkan adzan. Jadi kan tadi dalam hadis sebelumnya ditetapkan siapa imamnya dan siapa muadzinnya. Kemudian muadzin lebih berhak mengumandangkan adzan. Jadi kalau sudah waktunya adzan, muadzin langsung tampil adzan sesuai dengan waktu yang ada di negara masing-masing, di daerah masing-masing. Wal imam amlaku bil iqamah. Dan imam lebih berhak memerintahkan iqamah. Yang memerintahkan iqamah itu adalah lebih berhak adalah imam. Diriwayatkan oleh Ibnu Adi dan dia mendoifkannya. Ini didoifkan yang ini. Doif diriwayatkan oleh Ibnu Adi dalam Al-Kamil, dan beliau menyatakan memiliki illah disebabkan adanya Syarik bin Abdullah Al-Qadi, dan hadis ini didoifkan oleh Syekh kami dalam Doif Al-Jami. Kemudian dan Al-Baihaqi mempunyai riwayat senada dari Adi dari ucapannya. Kalau riwayat Al-Baihaqi hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, saya katakan, dan diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam Al-Musannafah dan sanadnya sahih. Maka saya katakan, kemudian saya melihat Syekh kami berkata dalam komentar beliau terhadap kitab Subulus Salam, dan diriwayatkan juga oleh Abu Hafiz Al-Haytani dalam hadisnya, dan Ibnu Abi Syaibah dalam Musannafah, dan sanadnya sahih. Jadi dari riwayat Baihaqi dinyatakan hadis yang sahih. Jadi yang berhak untuk adzan adalah muadzin. Muadzin yang sudah ditetapkan. Dan yang berhak untuk memerintahkan iqamah adalah imamnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang ke-158, hadis yang terakhir dalam pembahasan adzan di sini, itu hadis tentang waktu mustajab antara adzan dan iqamah. Waktu yang istimewa, waktu yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menolak doa seseorang ketika dia memanjatkan doanya, mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala antara adzan dan iqamah. Berarti waktu yang mustajab ini. Apa katanya? Dari Anas radhiyallahu an, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuraddu ad-du'a'u bainal adzani wal iqamah. Rasulullah SAW bersabda, doa di antara adzan dan iqamah tidak tertolak. Artinya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika berdoa. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Coba kita lihat catatan kaki dari Syekh Isham. Ya, hafizahullah. Hadis ini hadis yang sahih. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam Al-Kubra dan Ibnu Khuzaimah, serta disahihkan oleh Syekh kami dalam Irwa. Catatan penting, setelah hadis ini, pada sebagian naskah yang dicetak terdapat sebuah hadis yang berbunyi dari Jabir radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, man qala hina yasma'un nida, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'addah
halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Yang artinya barang siapa yang mengucapkan ketika mendengar adzan, ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini, dan sholat yang didirikan, berilah Muhammad wasilah dan keutamaan, serta bangkitkanlah dia pada kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Maka dia berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh imam yang 4. Saya mengatakan hadis ini tidak terdapat dalam ketiga naskah manuskripsi yang ada padaku. Oleh karena itu saya membuangnya. Intinya dari hadis yang kita baca, hadis yang ke-158, bahwa waktu yang mustajab antara adzan dan iqamah adalah hadis yang sahih. Hadis yang sahih. Maka gunakanlah kesempatan untuk berdoa kepada Allah SWT, mohon kepada Allah SWT antara waktu adzan dan iqamah. Semoga yang sedikit ini akan bermanfaat. Akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.